Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, dan kali ini saya akan membahas tentang materi manajemen keuangan dari pengertian, fungsi, tujuan, dan prinsip. Pengertian manajemen keuangan dalam perusahaan atau organisasi keuangan juga dianggap sebagai aspek terpenting. Agar dapat menghasilkan bisnis dan pertumbuhan yang sukses, suatu perusahaan perlu memprioritaskan manajemen keuangan yang baik. Sebab ada segudang manfaat dan fungsi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup usaha. Manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk di setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Selanjutnya adalah manajemen keuangan taktis versus strategis. Manajemen keuangan tingkat taktis mencakup prosedur yang mengatur cara kita memproses transaksi harian, menutup keuangan bulanan, membandingkan pengeluaran aktual dengan uang yang dianggarkan, serta memenuhi persyaratan auditor dan pajak. Sementara itu, manajemen keuangan strategis termasuk kegiatan perencanaan dan analisis keuangan, perencanaan investasi oleh para pemimpin keuangan dengan menggunakan data, menemukan peluang, hingga membangun perusahaan yang tangguh. Pentingnya manajemen keuangan. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Sebelumnya kita perlu memahami 3 pilar tata kelola fiskal yang sehat. Menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Misalnya seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan, mengambil keputusan, atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Nah, ketiga pilar tersebut dapat tercapai melalui manajemen keuangan secara efektif, sebab setiap karyawan atau arah perusahaan dapat melihat kemajuan. Berikut adalah tujuan manajemen keuangan. Berdasarkan pilar-pilar tadi, perusahaan perlulah dibantu dengan manajemen keuangan yang baik. Berikut beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Contoh, wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang memenuhi kewajiban. Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Tujuan ini tentu dapat dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaan. Berikut adalah lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan juga memiliki lingkup sendiri terkait bidang-bidangnya. Mari kita simak 4 bidang utama dari lingkup manajemen keuangan. Yang pertama adalah perencanaan. Bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksi banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menambahkan produk atau layanan baru, mengatasi kejadian yang terduga, dan membagikan informasi dengan rekan bisnis. Perencanaan dapat dipecah menjadi beberapa kategori, termasuk biaya, modal, tenaga kerja, biaya tidak langsung, dan operasional. Yang kedua adalah penganggaran.
Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Perusahaan umumnya memiliki anggaran induk dan subdokumen terpisah. Hal ini mencakup misalnya arus kas dan operasi, anggaran mungkin statis atau fleksibel. Yang ketiga adalah mengelola dan menilai risiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko, termasuk risiko pasar yang mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan, dan kinerja saham. Mungkin juga mencerminkan risiko keuangan khusus untuk industri, seperti pandemi yang mempengaruhi restoran atau peralihan retail model langsung ke konsumen. Selanjutnya ada risiko kredit. Contoh, efek dari pelanggan tidak membayar tagihan mereka dapat tepat waktu, dengan demikian bisnis tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban. Ini dapat mempengaruhi kelayakan kredit dan penilaian yang menentukan kemampuan untuk meminjam pada tingkat yang menguntungkan bagi perusahaan. Dari sisi risiko likuiditas, tim keuangan harusnya melacak arus kas saat ini, memperkirakan kebutuhan uang tunai di masa depan, dan bersiap untuk membebaskan modal kerja sesuai kebutuhan. Selanjutnya, risiko operasional. Ini adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya, ini bisa termasuk risiko serangan cyber dan mempertimbangkan pembelian asuransi keamanan siber, pemulihan bencana, dan rencana kelangsungan bisnis dan praktik manajemen krisis yang dipicu jika seseorang eksekutif senior dituduh melakukan penipuan atau pelanggaran. Selanjutnya adalah keempat adalah tentang prosedur. Manajer keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur, pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat berfungsi penting untuk pengadaan dana, alokasi sumber daya keuangan, dan pemanfaatan dana. Berikut adalah rincian fungsinya. Yang pertama, mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan. Melalui berbagai teknik, mereka bersiap menghadapi potensi ancaman. Yang kedua, merencanakan keuangan. Pengambilan keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. Manajer dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengukur prioritas dan kebutuhan usaha. Mereka juga menganalisis situasi ekonomi secara keseluruhan untuk merencanakan anggaran dan membuat keputusan yang sesuai. Yang ketiga adalah mengalokasikan sumber daya. Manajer perlu memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. Mereka juga perlu mengawasi investasi bisnis berlangsung dengan efektif dan efisien. Alokasi yang tepat dari sumber daya keuangan mengarahkan pada profitabilitas jangka panjang. Yang keempat, mengelola arus kas. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. Dengan kata lain, mereka perlu memastikan bahwa organisasi mampu memenuhi biaya operasional dan keadaan darurat. Ini dilakukan dengan memeriksa apakah bisnis memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup. Yang kelima adalah mengakuisisi dan melakukan merger. Sebuah perusahaan dapat mengambil giliran strategis kritis untuk mempertahankan relevansi di pasar yang kompetitif. Bisnis dapat berkembang dengan mengakuisisi bisnis baru atau melalui merger ketika mereka masuk ke bisnis baru. Keputusan semacam itu berkaitan dengan penilaian sekuritas yang kompleks, dan manajer keuangan adalah orang yang mengawasi proses tersebut. Yang keenam adalah penganggaran modal. Penganggaran modal mengacu pada keputusan yang melibatkan investasi dalam saham atau obligasi, antara lain membangun pabrik baru dan memberi peralatan baru.
Manajer keuangan perlu mengidentifikasi peluang dan tantangan sebelum perusahaan memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah besar modal. Secara singkat, manajemen keuangan berfungsi membantu bisnis dalam memaksimalkan kekayaan mereka. Meski begitu, ini merupakan proses berkelanjutan yang saling terkait. Manajemen keuangan pun haruslah cepat dan efisien. Selanjutnya adalah prinsip manajemen keuangan. Berikut ada 7 prinsip manajemen keuangan yang perlu kita ketahui sebelum menerapkannya. Yang pertama adalah konsistensi. Kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Meski begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga, sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Dengan kata lain, perusahaan harus bisa menjelaskan cara mereka menggunakan sumber daya, sebab stockholder berhak untuk tahu bagaimana dana atau hak mereka digunakan. Yang ketiga adalah transparansi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan juga harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stockholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan, termasuk terkait keuangannya. Yang keempat adalah kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan atau hidup. Manajemen keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaannya. Yang kelima adalah standar akuntansi. Setiap perusahaan harusnya memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan. Artinya, semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama ini. Yang keenam adalah pengelolaan. Ini adalah prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal. Dalam manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Yang ketujuh adalah integritas. Integritas catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan-catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami, lengkap, dan akurat. Berikut adalah contoh manajemen keuangan untuk startup. Pada awalnya, tanggung jawab manajemen keuangan dalam sebuah startup adalah membuat dan berpegang pada anggaran yang sejalan dengan rencana bisnis, mengevaluasi hal yang harus dilakukan dengan keuntungan yang diraih, dan memastikan tagihan yang ada dibayar. Ketika perusahaan tumbuh lalu menambahkan karyawan atau staf keuangan dan akuntansi, manajemen keuangan menjadi lebih rumit. Kita perlu memastikan karyawan kita mendapat bayaran dengan potongan yang akurat, mengajukan pajak dan laporan keuangan dengan benar, dan memperhatikan kesalahan dan penipuan yang mungkin terjadi. Dengan menyusun rencana, pengusaha startup dapat menjawab pertanyaan besar. Apakah barang dan jasa yang dibuat akan menguntungkan? Bisakah kita meluncurkan produk baru atau merealisasikannya? Apa yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun mendatang bagi bisnis? Nah, manajemen keuangan yang solid menyediakan sistem dan proses untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kesimpulan manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Tentunya kita perlu mempelajari manajemen keuangan secara umum, terlebih untuk dapat mengimplementasikan dan kegiatan perusahaan. Demikian pembahasan dari materi manajemen keuangan.
Saya Ayah bin Nurdin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.